Kayaknya sih kalau dilihat dari sorot mata Sally, merasa kehilangan, terpukul. Cuman mau gimana lagi? Gitu, dia susah untuk berbicara dia. Ya baru dari hari pertama sampai hari ini, baru hari ini saya bisa berziarah ke makam almarhumah. Paling ya saya bilangin ya, mami ini di dunia mati, tapi di hati kita nggak pernah mati, kayak gitu. Deru air mata yang membasahi pipi keluarga almarhumah Empok Alpa memang belum kering sepenuhnya. Ya, berpulangnya komedian bernama asli Nina Carolina itu agaknya masih menyisakan duka yang teramat dalam menggores hati. Walau begitu, tepat di hari ke-8 kepergian almarhumah kemarin, pihak keluarga akhirnya menguatkan hati untuk berziarah ke tempat peristirahatan terakhir sang komedian. Dengan balutan pakaian serba putih, Aji Darmaji sang suami nampak berkunjung sembari memboyong 2 buah hati serta sanak keluarga lain. Meski kabut duka masih menyelimuti hati, mereka terlihat tetap khusyuk memanjatkan zikir dan doa bagi almarhumah Empok Alpa yang kini sudah berada di alam yang lebih baik. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baru dari hari pertama sampai hari ini, baru hari ini saya bisa ziarah ke makam almarhumah, karena kan kalau saya bisa dari kemarin-kemarin kan saudara, tetangga, kerabat masih banyak yang berdatangan. Saya sebagai tuan rumah juga nggak enak untuk meninggalkan tamu kan, gitu. Karena harus memuliakan tamu tersebut, kayak gitu. Kalau saya yang nggak ada sebagai tuan rumah, nanti kasihan tamunya, kayak gitu. Yang saya dahulukan tamu duluan, kayak gitu. Dan almarhumah kan pas di hari ini juga kan, yang ke-7 hari ini, gitu. Jadi mungkin kalau kata ini kita berziarah bersama anak dua kan, si kembar dua kan tinggal di sana, gitu. Untuk mendoakan aja mendiang almarhumah, gitu kan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Masih kangen. Kangen, kok kangen? Waktu Mpok masih ada juga, kadang kok kangen. Sering datang ke geraha. Kadang seminggu 2 kali, seminggu sekali. Masih kangen. Mau kok, cuma doain aja. Nggak terlalu dirasain, ikhlasi. Makanya Mpok nggak terlalu, jangan terlalu sedih, jangan terlalu bawa pikiran, kayak gitu aja. Kepergian almarhumah Empok Alpa sungguh meninggalkan luka yang masih sukar dihapuskan keluarga. Momen ziarah perdana kemarin pun menjadi bukti dari dalamnya luka yang dirasakan pihak keluarga. Buktinya, Aji Darmaji sampai kembali berlinang air mata usai memanjatkan doa di hadapan pusara sang istri tercinta. Menurut Aji Darmaji, air mata itu jatuh dengan sendirinya lantaran memori kebersamaan dengan almarhumah tiba-tiba kembali berputar di kepala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Lahum biha subhanallah miyatu biha salamu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ingat aja gitu, mengenang masa hidup. Kadang saya nggak bisa sendiri, selalu sama dia. Belum lama juga saya kan sama almarhumah nih kesini gitu. Sebelum
almarhumah ini tuh mengembuskan nafas terakhir tuh, sebelum ngedrop juga saya kesini dulu. Ziarah berdua naik motor Scoopy, Pak. Naik motor yuk ziarah. Sekalian mengenang masa lalu, kita naik motor Scoopy gitu. Ayo. Ini kan makam emaknya kan, gini, makam ibunya. Jadi ada mengingatkanlah suatu kematian kan, kita bicara sama kita ziarah ini jangan pernah minta apa-apa dan jangan berdoa apa-apa. Kita mengingatkan hanya bisa membacakan suratul Fatihah sama orang-orang yang meninggal kan. Berziarah itu intinya kita mengingatkan kita bakal kayak begini mah gitu. Saya nasihatin juga, ternyata nasihat saya saat ini almarhumah yang ada di sini gitu. Kita berziarah ke makam tuh mengingatkan kita bakalan pergi juga mah kayak begini nih, kita tinggal cuman patok doang. Jadi apa yang kita punya nggak ada artinya, cuman hanya kain kapan doang selesai nih kita bawa kayak gitu. Suka saya nasihatin kayak gitu kan. Iya gitu ya Pak ya gitu. Sebenarnya sih Empok nggak boleh nangis sama Empok Nina. Jangan nangis, harus tegar. Cuma gimana? Kita kan sama-sama air cetek ya, air matanya cetek. Jadi Empok mah nggak bisa. Waktu di rumah sakit juga Empok udah nahan. Cuma emang nggak bisa, emang kita sekeluarga air mata cetek. Apalagi kita udah kehilangan Pak Alpa ya. Semua keluarga sangat-sangat kehilangan Pak Alpa. Apalagi teman-temannya, rekan-rekannya di sesama artis. Jadi walaupun Empok nggak ada, serasa Empok itu ada di sekitar kita, masih ada. Cuma kita berdoa semoga Empok dapat yang terindah di sana. Amin. Udah ketemu Baba sama Mama. Sementara itu, momen ziarah perdana keluarga almarhumah Empok Alpa sempat menghadirkan kejadian unik dan mencolok perhatian. Hal itu terjadi ketika Aji Darmaji selesai memanjatkan doa untuk sang istri tercinta. Pasalnya, pria yang kerap disapa Bang Idung itu terlihat mengetuk nisan sang istri sebanyak 3 kali. Entah apa sebenarnya maksud di balik aksi itu. Namun yang pasti, aksi tersebut memiliki arti tersendiri yang hanya dimengerti oleh Aji dan almarhumah sang istri. Iya, kalau saya datang kayak gitu, saya udah datang ke makamnya kayak gitu. Kalau diceritain nanti dalam. Perihnya duka sepertinya terasa sedikit berbeda bagi Shirley, sosok putri sulung almarhumah Empok Alpa. Tentu masih segar diingatan bagaimana pilunya Shirley yang sampai kehilangan kesadaran kala ia meraung meratapi raga sang ibunda yang tengah disemayamkan di rumah duka. Dan ketika ditemui pasca berziarah, terasa nestapa sungguh terlukiskan di raut wajah Shirley. Bukan itu saja, ia pun masih terdiam 1000 bahasa sembari menahan derasnya air mata. Lantas, seperti apakah penjelasan keluarga tentang kondisi terkini Shirley? Kayaknya sih kalau dilihat dari sorot mata Sally, merasa kehilangan, terpukul. Cuman mau gimana lagi? Gitu, dia susah untuk berbicara dia. Iya, dia belum siap. Belum siap. Karena dia kan terlalu terpukul ya, kehilangan maminya. Untuk kondisi anak-anak sendiri, alhamdulillah sekarang sudah agak tegar ya, walaupun memang setiap sendiri tuh pasti sedih. Saya pun mengalami itu, saya nggak bisa sendiri nih saat ini nih kayak gitu. Jadi kalau sendiri tuh saya cuman bisa netesin air mata, apalagi ngeliat anak ya kan,
kalau ngeliat anak tuh saya lihat air mata kayak gitu, ya Allah, ini bapak nggak bisa jadi seorang ibu kayak gitu, tapi kalau mama lu tuh bisa jadi seorang bapak kayak gitu kan. Kalau satu ibu 10 anak kan hebat ya, bisa dirawat, tapi kalau 10 anak juga satu ibu belum tentu bisa kayak gitu. Jadi buat saya ya almarhumah memang ibu yang terbaik gitu, ibu yang terbaik buat anak-anak. Bahkan di akhir hayatnya itu cuma 4 anak gitu, anak si kembar susunya jangan sampai kurang, terus anak sekolah yang tinggi kayak gitu. Ibunya sih selalu support buat dia. Kadang kalau dia lagi termenung gitu ya, kadang saya saranin, Seli, udah jangan dipikirin, ikhlasin gitu loh. Ibu juga begitu, nggak siapa-siapa sedih, nggak siapa-siapa kehilangan. Ini nama orang tua, anggap aja ibu orang tua gitu loh. Sekarang nggak ada mami, ibu yang orang tua kan selama ini sama ibu, dari dia masih kecil sama ibu. Kadang kita kalau dia lagi di rumah lagi ketawa, kita ikut ketawa gitu, biar seneng aja kayak gitu aja. Kalau untuk bergetar, hati sangat bergetar ya, saya paksain, saya kuatin kayak gitu kan, karena kebetulan kan doa bareng anak-anak kan, doa yang tanpa dinding yang seorang anak-anaknya almarhumah kayak gitu, tanpa dinding udah langsung sampai kayak gitu, walaupun cuman bacaan mbak kayak gitu, insya Allah sampai. Paling ya saya bilangin ya, mami ini di dunia mati, tapi di hati kita nggak pernah mati kayak gitu. Mami selalu ada untuk kita kayak gitu. Toh kita juga nanti tunggu gilirannya. Insya Allah Allah ridho, kita bakalan bertemu lagi nanti di surganya Allah. Allah ridho, saya bilang kayak gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja. Insya Allah gitu. Kita dalam keadaan juga semuanya nih anak-anak. Mami kan husnul khotimah nih kayak gitu. Meninggal Jumat deh, bagus gini gitu. Mudah-mudahan Allah ijabah juga doa kita kan. Mami ini di surganya Allah kayak gitu kan. Kita juga bisa berkumpul nantinya kayak gitu. Jadi pelan-pelan kalau kasih pengarahan ke anak kayak gitu. Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, salah satu kerabat almarhumah Empok Alpa telah berbagi cerita cukup mengejutkan. Kepada awak media, wanita bernama Empok Ika itu mengaku sempat mendapatkan firasat berupa mimpi tepat 1 minggu sebelum almarhumah Empok Alpa pergi menemui Sang Maha Pencipta. Lantas, seperti apakah penjelasan Empok Ika terkait firasatnya yang berupa mimpi tersebut? Waktu Empok mau situ seminggu ya, itu malam Rabu kan dia wafatnya hari Jumat, hari Selasa malam Rabu. Sebenarnya sih Empok Ika itu udah punya firasat, cuma kan kalau penyakit itu kan nggak 100% ya, jadi wanti-wanti gitu loh. Terus sebelum hari Jumat, Sabtunya sebelum hari Jumat itu Empok datang ke rumah sakit jenguk. Kalau Empok kan seminggu sekali tuh jenguk ke rumah sakit. Nah malam Rabu itu Empok mimpi ketemu Empok Alpa. Dia udah pulang ke Geraha, kan kalau di rumah sakit kan dia nggak makan. Pulang Geraha berdua sama lakinya, dia makan. Malam Jumat habis video call sama berempat lah dia, si kembar, saya sama dia berempat. Habis video call, malamnya mimpi lagi dia pulang makan sama nenek. Firasatnya itu aja. Kita sih kagak tahu ya, namanya ajal kapan kan kita tidak tahu kan gitu. Tahu-tahu hari itu aja. Ya untuk saat ini belum ada mimpi apapun, tapi kalau doa selalu, dalam 5 waktu saya selalu, dimanapun sampai kapanpun doa saya nggak pernah henti buat almarhumah. Dan buat siapapun yang saya kenal, teman kayak kerabat, kalau memang dia udah nggak ada, selalu juga saya doain. Apalagi kan istri sendiri. Itu cuman tetap berusaha untuk sama anak-anak untuk tegar kan mah. Anak-anak saya bilang udah doa aja, doain mami gitu. Jadi kita isi hati kita yang kosong. Boleh kita sedih manusia ya, cuma jangan terlalu berlarut kayak gitu. Saya ajarin ke anak kayak gitu. Boleh sedih boleh kayak gitu. Nggak mungkin kita manusia nggak mungkin nggak nangis, mustahil kan. Sedih boleh, nangis boleh kayak gitu. Cuman jangan terlalu berlama-lama kayak gitu. Kesedihan itu
ini aja iringin sama doa, udah itu aja yang kita bisa. Orang mati, orang meninggal kan makanannya cuma itu doang, doa, nggak ada lagi. Kecuali kayak kita masih hidup kan bisa makan nasi, ayam dan sebagainya. Kalau orang meninggal, orang udah mati, ya udah makanannya udah hanya doa aja udah. Doa sebagai simbol ya air mawar, bunga kayak gitu aja. Terlepas dari itu semua, kabar kepergian Empok Alpa ternyata tidak hanya menggores hati keluarga, tetapi juga banyak jiwa lainnya. Hal itu semakin terbukti ketika acara tahlilan almarhumah diselenggarakan. Dari malam pertama hingga ketujuh, tahlilan Empok Alpa selalu kebanjiran pengunjung. Mulai dari kerabat dekat, rekan-rekan almarhumah dari panggung selebritis, hingga masyarakat yang cinta terhadap Empok Alpa. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, selama acara tahlilan berjalan, bala bantuan pun terus hadir bergantian. Aji Darmaji bercerita, bila kiriman sembako tidak berhenti datang ke rumah. Lantas, seperti apakah keluarga almarhumah Empok Alpa menyikapi kemurahan hati masyarakat Indonesia? Benar. Berdatangan tuh kayak rezeki, kayak makanan, sembako dan lain-lainnya ya. Itu yang ada dari orang tua, kerabat, saudara, kerabat Empok, teman-teman Ati itu luar biasa. Dan dari yang lain juga yang hamba-hamba Allah tuh yang kita nggak tahu gitu. Selalu nganterin dari mana, dari hamba Allah kayak gitu. Kalau dari siapa kan kita juga kan mau ngucapin terima kasih kayak gitu. Bahkan kita juga bisa mendoakan kebaikan manusia tersebut kayak gitu. Dan dia nggak bilang dari hamba Allah kayak gitu. Iya. Kadang gini, ini adik gue gitu loh. Sedangkan dia baru jadi artis. Tapi yang doain banyak, yang pada datang di rumah banyak. Karena dia orang baik. Walaupun ada yang nggak suka, dia orang baik. Makanya yang datang banyak. Kayak semalam, jujur sampai mudah kan. Kita seneng kalau dia di dunia entertainment baik orangnya. Dan kalau dia kita saranin gitu ya, dia lebih baik syuting, ceria, ketawa daripada di rumah sakit. Lebih baik dia sama teman-teman, welcome sama teman-teman. Kadang kan namanya empok ya, lebih baik istirahat di rumah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.